Kemarin kan kita sudah membagi 5 kelompok tuh. Itu Al-Quran hadis. Maaf, Ibu langsung ngomong aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita awali perkuliahan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga kalian tetap semangat ya. Walaupun dari pagi kita melakukan ini, mudah-mudahan itu merupakan ibadah kita kepada Allah yang tentunya membawa keberkahan kita. Untuk kelompok yang belum, kemarin baru kelompok 5 ya. Berarti yang belum masuk dalam kelompok 6. Cung, silakan. Anakku mau 2 yang Catat is kelompok 6. aku masuk belum? Mana lah? Amin. Dan kita. Iya. Ya, ada. Oh, orangnya sekarang. Yang Sama putih kan? Nih, ada. Ya kemarin kan baru kelompok 5, baru sampai kelompok 5. Ah, nggak bisa. Intinya singkat saja, yang belum masuk kelompok itu siapa acung kan dicatat sama ini langsung gitu. Nah, saya Endar, Bu. Ya. Maju. Kan. Kalau kemarin kalian merasa masuk, datang, insya Allah sudah tercatat di kelompok. Ya. Kalau kemarinnya masuk, sama aja. oh yang sama Vicky sama aja kita kelompoknya. Iya sama Di udah, Ji. baik itunya aja keresakannya aja. Oh iya. Oh. Satu kelompok berapa orang, Bu? 5. Saya belum. Anak baru 4, Bu. Saya belum. Tambah 1 lagi aja kalau 4. Baik, Kak. Saya baru 4. Berarti Iis, Paula, 4 atau 5? Nenda, Udah, Bu. Paula udah ya? Yuti udah, Yuti kemarin masuk ya di kelompok itu ya? Ada 5, Bu. Iya, berarti sekarang Iis, Nenda, siapa yang pakai kemeja batik merah namanya? Rohmani. Soeharto, Bu. Nenda. Ya, Sri mau udah? Sekarang ya? Siapa yang angkat? Pulang damai ya, pulang. Siapa yang angkat? Bisa. Sampai 9. Berarti baru 3 ya? Sama Yusra. Rohmani masukin kelompok 5 aja. Iya. 5. Iya, 5. Kan kita baru 3. Kurang. Sebutin lagi aja, Mais. Dari yang kemarin tuh. Berafdol. Jangan nembak nama soalnya kamu. Tadi ada orang aja nah. Dia menit. Pak Surya jangan tanya cuma 3 orang. Mau sama Kelompok Ya 5. udah, sawar itu nggak usah ditulis bawa-bawa, bikin ribet. 3 itu sama sawahnya gimana? Iya, karena nggak aktif, Bu. Namanya sawar. Kuliah itu hari Selasa, Bu. Selasa keluar, Bu. Jadi benar ditambah itu loh, Dek. Rohmani. Rohmani. Iya, sabar yang dicoret. Ribut dia kalau satu kayak gitu ya. 5. Kelompok Iya. 5 ya? Itu kan sama dari sana juga kan, dari utara. Bomas. Dekat dengan kita. Meetingnya di rumah makan, mabar yang grill, mas Rohmani.
Makanya udah dikirim beberapa kali. Makanya udah dikirim di grup. Udah masuk. Suruh anak ini. Di grup ada di grup Kurtis. Ambil jurusan apa sih Kang? Ambil jurusan apa? Ya, PAI. sambil PAI. Untuk kelompok 2 nih, berdiri dulu ya. Kelompok 2 judulnya problematika pembelajaran Al-Quran hadis pada FI, MTS, dan MA. Diulang, Bu. Problematika pembelajaran Al-Quran hadis pada FI, MTS, dan MA. Semua jenjang ya. Pembelajaran Al-Quran apa Bu tadi? Problematika pembelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran dan hadis. Ya. Pada FI, MTS, dan MA. MI MTS, MA. Kelompok 3 model pembelajaran Al-Quran dan hadis. Itu biar 65. Oke, 65 maksudnya. Kelompok 4 sumber, media, dan alat peraga belajar pembelajaran Al-Quran dan hadis. Sumber, media, dan alat peraga belajar pembelajaran Al-Quran dan hadis di semua tingkat ya, MI, MTS, MA, semuanya sama. Tadi yang kelompok 3 ada tingkat MIMTS. Iya. 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 Sekarang kelompok 5 standar kompetensi lulusan dan standar isi mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Standar kompetensi lulusan dan standar isi mata pelajaran Al-Quran dan hadis. MI, MTS, MA. Enam, tujuan dan rumusan indikator pembelajaran membaca Al-Quran dan hadis. Tujuan dan rumusan indikator pembelajaran membaca Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan hadis, MI, MTS, dan MA. Sudah ya, baru kelompok 6 ya? Terus sama kamu kedak gue. Kita ngarep gimana? Nyata ngarep. Usahakan makalahnya isi mata pelajaran semua ya. Makalahnya dulu biar langsung pengumpulan makalah di minggu berikutnya. Biar nanti pada saatnya langsung presentase tidak lagi menunggu makalahnya. Biar tidak ada kendala. Kalau kita keyboardnya rusak. Keyboardnya rusak. Macetnya apa?
spasi yang berjalan makul deh gitu. Baik, Apa Rin? selanjutnya Ibu langsung serahkan aja ke tugas kelompok yang akan mempresentasikan materi pertama. Tulisan dan Ya. standar. Rika dan kawan-kawan, silakan siapkan. Dan standar prinsip penggunaan kan habis tingkat Itu Cingarep ya Bu? Saya Cingarep itu oh ini standar dan standar Kamu sih mana? Cemat sih besok. Coba ngomongnya Bu. mejanya jelas. Oh, Coba kalau bangkunya di sisi-sisi aja. Buasa tapi satu sisi kiri apa? Di bagian dua. Ya. Oh, Biar meninggal, Bu. ada Meninggal. kelihatannya Kang, boleh bicara punya. buasa ya, yang punya. Sama jangan diambil buat yang di depan. Enak ya? Ya. Presentasi yang sudah seperti membaca tidak menyerang kami senang presentasi ini beda jadi maju baca tidak yang namanya mempresentasikan menerangkan apa yang diperlukan kalau membaca kan ya apa bedanya kalau namanya membaca teks namanya gitu makanya perlu disindir. Orang kamu, gini. Ngarep bisa. Temennya. Masih sempat nyimpen. Nyimpen kan itu. Bu, siap Bu. Silakan dimulai aja oleh moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Isa Asariyah selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis beserta rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita pada siang hari ini dapat mengikuti perkuliahan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Kaidan Lestari, yang kedua Saudari Azizah, yang ketiga Saudari Ibu Sukimah, yang keempat Saudara Rohmat Firdaus. Kami di sini akan mempresentasikan makalah pembelajaran Al-Quran Hadis dengan judul definisi, karakteristik, fungsi dan tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Saya sebagai moderator akan membawa susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian makalah dari kelompok 1, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat
kita akan membahas tentang apa karakteristik, definisi karakteristik, fungsi dan tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bab. Yang pertama latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah, pendahuluannya dibagi menjadi 3. Latar belakang masalah, rumusan masalah, sama tujuan penulisan. Nah, dan yang kedua bab yang kedua. Nah, untuk bab yang kedua tentang pembahasan. Nah, sebentar dibagi lagi beberapa. Terus yang terakhir penutup, untuk bab yang ketiga penutup. Nah, di sini juga ada kesimpulan dan apa? Nah, dan daftar peserta. Oke, yang pertama kita masuk ke yang pertama latar belakang masalah. Di bab 1 ya. Enggak? Langsung latar masalah. Bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Seiring pesatnya perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi, banyak peserta didik lupa akan Al-Quran dan Hadis. Berbagai upaya pendidik untuk memperkenalkan Al-Quran dan Hadis sejak ini menjadi hal yang sangat penting. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis diarahkan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis sehingga memperoleh pengetahuan mengenai keduanya dengan baik dan benar. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah menekankan proses kegiatan belajar yang berorientasi pada kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap kedua sumber ajaran tersebut. Di antaranya adalah kemampuan dalam membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis. Untuk dapat memenuhi target pembelajaran bagi siswa MI tersebut, seorang guru tentunya harus mempersiapkan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan dalam menyampaikan materinya. Selain itu, seorang pendidik yang baik juga dituntut untuk mempersiapkan sumber belajar dan media pembelajarannya dengan baik demi tercapainya tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Oke, untuk yang pertama, seiring berkembangnya zamannya, apalagi di zaman teknologi ya. Tahu kan teknologi asal dari kata Yunani yang berasal dari kata apa? Teknik dan logika. Ya, masih ingat? Masih ingat? Nah, seiring berkembangnya zaman, anak-anak itu lebih mementingkan elektronik daripada mengenal atau mengetahui atau belajar ya terhadap Al-Quran dan Hadis. Nah, karena kita itu baru masuk ke zaman-zaman teknologi, zaman-zaman modern ya, jadi orang tua itu kadang kurang mengawasi anaknya, jadi cenderung si anak itu lebih cenderung ke teknologi. Dan selanjutnya pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah ibtidaiyah itu memperkenalkan, membelajarkan tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dan terus hadis ya. Nah, mulai dari dasar. Oke, dan yang selanjutnya rumusan masalah. Oke, di situ rumusan masalah udah bisa dilihat ya. Udah masuk di grup. Udah. Nah, bisa dilihat di situ rumusan masalahnya ya. Nah, terus masuk ke bab 2. Kita langsung masuk ke bab 2, masuk ke pembahasan. Bab 2 pembahasan. Pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis. Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas.
metodologis cenderung lebih dominan pada siswa. Sementara cara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Pengertian dari Al-Quran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang di dalamnya berisi pedoman hidup bagi manusia. Menurut Dr. Subhi As-Soleh, Al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Nah, untuk yang pertama pengertian pembelajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama kita mengetahui tentang kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas. Yang pertama belajar dan mengajar. Nah, belajar sendiri lebih cenderung dominan kepada siswa, sedangkan untuk pengajar lebih Balik ke tadi. instruksional kepada seorang guru. Jadi, dari pengertian di atas disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam kedua pusaka tersebut. Oke, lanjutkan yang tadi sempat berlewat tentang pengertian Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran sendiri secara umumnya yaitu kalam Allah yang disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, Quran sendiri kenapa sih seorang siswa harus mempelajari Al-Quran ya? Karena mulai dari dasar pondasi anak ini akan tumbuh ketika kita memberikan pembelajaran Al-Quran. Karena apa? Ketika dewasa kurang mempelajari Al-Quran dan hadis, maka kebanyakan salah memahami. Seperti apa? Kebanyakan orang mengatakan takbir itu untuk demo ya, untuk jihad. Tapi ternyata di surat At-Taubah, surat ke-9 yang mempunyai 129 ayat, di situ terangan apa? Enggak memakai kata bismillah. Karena di situ menerangkan tentang atau menceritakan tentang peperangan. Terus tentang hadis ya. Nah, sedangkan kata hadis merupakan kata benda yang dari masdar berarti. Nah, di sini apa? Hadis ini secara umum mempunyai arti perkataan, perbuatan, perilaku, tentang Rasulullah. Nah, secara kata yang agak ini ya, verbal. Nih, tepuk tangan kau. Oke, secara kata verbal atau lisannya, perkataan. Karena kebanyakan hadis itu dianggap hanya sekedar tulisan, padahal semua yang dilakukan Nabi juga termasuk hadis. Nah, terus kesimpulan dari 3 pengertian di atas. Nah, pembelajaran Al-Quran hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjelaskan makna dari Al-Quran. Terus diterangkan juga di hadis agar kita mempunyai dua pedoman ya. Bukan hanya dari Quran, kita juga harus melihat ke hadis. Yang B, tujuan pembelajaran Al-Quran hadis. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran atau yang disebut juga dengan tujuan instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran menjadi bagian tujuan kurikuler, didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Misalnya pelajaran surat Al-Fatihah dalam mata pelajaran Al-Quran hadis. Pembelajaran Al-Quran hadis
Hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran Hadis melalui kegiatan pendidikan. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami, dan terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Inti ketakwaan itu ialah berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, oke. Tadi tujuannya. Nah, tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis kita bisa lihat di bawahnya, di situ ada knowing, going, dan being dan doing. Nah, knowing, being. Nah, knowing itu tentang apa? Tentang pengetahuan bagaimana anak bisa mengetahui secara materi dan secara pengetahuan doing. Nah, doing dan bisa melaksanakan. Nah, terus masuk lagi ke bawah yaitu being. Nah, being itu bagaimana si anak itu bisa istiqomah dalam mengerjakan apa yang telah disampaikan. Secara substansial, mata pelajaran Al-Quran Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencintai kitab sucinya, mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk 1. Memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan menggemari membaca Al-Quran Hadis. Yang kedua, memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran Hadis melalui keteladanan dan pembiasaan. Tujuan yang ketiga yaitu membina dan membimbing perilaku peserta didik dengan berpedoman pada kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Dalam proses mengartikan Al-Quran Hadis, anak juga harus diberi bekal sejak dini tentang cara memahaminya, agar anak tidak salah dalam menangkap pemahaman mengenai arti Al-Quran Hadis yang telah ia pelajari. Sedikit saja salah pemahaman akan berakibat fatal bagi anak. Memahami isi kandungan Al-Quran Hadis menjadi keterampilan sangat bagus yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dengan mampu memahaminya, maka akan memudahkan seseorang untuk mewujudkannya dalam alamiah praktis. Sehingga jika proses memahami isi kandungan Al-Quran Hadis ini dimulai sejak dini di sekolah dasar, maka pengetahuannya tentang tata cara memahami isi kandungan Al-Quran Hadis akan lebih berkualitas, begitu pula dalam melaksanakan isinya. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis adalah suatu yang hendak dicapai setelah kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis, atau dengan kata lain tercapainya perubahan perilaku pada siswa yang sesuai dengan kompetensi dasar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik dan diwujudkan dalam bentuk perilaku atau penampilan sebagai gambaran hasil belajar. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis pada dasarnya merupakan rumusan bentuk-bentuk tingkah laku yang akan dimiliki siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Rumusan tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai tuntutan, kebutuhan, dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dibuat berdasarkan pertimbangan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan atau budaya. Dengan demikian, perumusan tujuan pembelajaran Quran Hadis harus didasarkan pada harapan tentang sesuatu yang diharapkan dari hasil proses kegiatan pembelajaran. Oke, secara simpel tadi yang dibaca oleh Ibu Ika itu menunjukkan bahwa apa? Seorang pendidik juga harus menanamkan tentang pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Karena di dalam agama juga di PPKN itu dijelaskan bahwa apa? Hukum dalam agama itu menerapkan bahwa si anak mengetahui hukuman melalui dengan kata dosa. Yang C, fungsi pembelajaran Al-Quran Hadis. Mata pelajaran Al-Quran Hadis pada Madrasah Ibtidaiyah berfungsi 1.
yaitu memberikan bekal pengetahuan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang yang setingkat lebih tinggi atau MTS. Dengan kata lain, pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dan menggemari Al-Quran dan Hadis, serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran Hadis untuk mendorong, membina dan membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini juga kita dikasih tahu tentang apa? Ketika anak mengetahui tentang pembelajaran Al-Quran Hadis, agar apa? Agar mereka itu terdidik dari mulai dasar ya, seperti yang dijelaskan di awal. Nah, ketika si anak mengetahui dasar, jadi ketika mereka lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi seperti MTS atau MA, ya mereka juga sudah terdidik mulai dari dasar. Jadi ketika loncat ke kelas yang lebih tinggi, mereka itu sudah memahami dasar, jadi tidak terlalu repot gitu untuk memahami pelajaran yang diterangkan. Ruang lingkup pembelajaran Al-Quran Hadis. Ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis menurut Permendak nomor 20 tahun 2004. Ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi 1. Pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran dan pemahaman sederhana tentang arti dan makna kandungannya, serta pengharapannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengalaman melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran, kebersihan, niat, menghormati orang tua, persaudaraan, silaturahmi, takwa, menyayangi anak yatim, sholat berjamaah, ciri-ciri orang munafik dan amal soleh. Oke, tadi kita sudah mendengar ya urgensi dan yang lainnya. Nah, apa sih yang namanya urgensi? Urgensi itu keadaan yang mendesak. Kenapa sih mendesak? Karena anak atau murid atau siswa zaman sekarang sudah meninggalkan yang namanya mempelajari Al-Quran dan hadis. Kebanyakan ke teknologi ya. Karena apa? Karena pendidiknya juga kadang kurang menarik. Maksudnya kurang menarik dari segi pengajaran dan lain-lain. Nah, terus yang selanjutnya di nomor ke-6 ya, pencegahan sebagai pencegahan sesuatu yang negatif. Nah, di situ kita menanamkan tentang yang namanya dosa. Nah, ketika si anak ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka kita menerangkan bahwa oh itu salah, itu dosa, maka nggak boleh. Nah, di situ kita memberikan dasar-dasar kepada siswa agar paham tentang apa yang kita sampaikan dan agama larang.
Bab 3 penutup. Kesimpulan, pembelajaran Al-Quran hadis adalah proses belajar mengajar mengenai bagaimana memahami dan menjalankan makna dari Al-Quran hadis serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintah dan larangan yang ada di dalam sebuah pusaka tersebut. Tujuan pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah ibtidaiyah adalah agar murid mampu membaca, menulis, menghafal, mengartikan, memahami dan terakhir melaksanakan isi kandungan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inti ketakwaan itu ialah berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah ibtidaiyah berfungsi untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dan mengemari Al-Quran dan hadis serta menanamkan pengertian, pemahaman, menghayatkan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Quran hadis untuk mendorong, membina dan membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itulah penyampaian materi yang berjudul definisi, karakteristik, fungsi dan tujuan pembelajaran Al-Quran hadis. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya dipersilakan. Tapi jangan menyimpang dari apa yang tadi disampaikan. Karena kasusnya biasanya sampai mana. Gimana? Ini saya mah ini Bu. Pak Hendar katanya mau tanya, cuman nggak berani. Jadi, nah kalau begini menyimpang enggak nih Bu? Tadi kan Mas siapa namanya? Mas Rahman kan bilang bahwa terhadap anak MI itu kata dosa sebagai warning pencegah. Nah sekarang kan di zaman informasi eranya. Bolehkah saya bilang bahwa ini pertanyaan Pak Hendar nih. Saya juga tadi bilang saya Bolehkah saya bilang sama anak MI, apalagi anak kelas 1, 2, 3 yang belum bisa baca Bu, di COVID seperti ini masuk kelas nggak bisa, baru masuk SD 2 tahun yang lalu sampai sekarang belum bisa baca tulis Bu, apalagi Quran karena nggak masuk, sukanya TikTokan. Lah kalau saya bilang begini, Dek, TikTokan itu dosa, boleh enggak? Ini ya, setiap masalah itu ada baik, ada yang buruk. Nah, kalau TikTokan itu tergantung ya. Tergantung apa sih? Tergantung. Iya, tergantung apa sih namanya? Tergantung yang memakainya. Nah, tergantung yang memakai, tergantung videonya ya. Nah, terus targetnya itu berapa tahun anak MI itu agar bisa baca Quran? Jadi gini, kalau sebenarnya ada program dari pemerintah itu ada TPQ. Kalau TPQ itu biasanya umur 5 tahun, 6 tahun sampai kelas 2 itu harus bisa baca Al-Quran. Itu dari pemerintah seperti itu. Cuman dalam pelaksanaannya banyak siswa-siswa madrasah gini ya yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, di kala COVID begini nih Bu, itu gimana yang masuk kelas 1 udah kena COVID, nggak pernah sekolah 3 tahun, jangankan baca Quran Bu, baca tulis aja belum bisa, itu tanggung jawab siapa nanti di akhirat? Orang tua dong kalau di rumah. Orang tua ya. bukan Jokowi Bu. Jokowi. Bos, Jokowi mah cuma bilang satu, sabar. Setuju Gus Farid. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kapan aku nih? Jangan Mas Indro. Mas Indro. Yes, silakan yang lainnya. Yang lainnya. Ini kok saya mau nanya, bukan nanya
cuma semacam sharing. Saya kurang paham di sini nih. Tadi kan Mas Rahmat bilang pembelajaran ini tidak bisa lepas dari teknologi. Teknologi dan globalisasi ini saling berdekatan. Dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis ada 3 tujuan yang di M itu ya. Yang pertama apa tuh namanya? Knowing, terus being ya. Nah, Al-Quran dan Hadis ini kan produk asli umat Islam, agama Islam. Setuju? Oke. Ini yang jadi pertanyaannya, bagaimana penanaman awal, pemahaman anak dan perkembangannya untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di Al-Quran Hadis ini, sedangkan era kita ini pengaruh teknologi dan globalisasi sangat mempengaruhi dengan moral, akhlak, gaya hidup, etika, itu mempengaruhi juga. Jadi kita selaku calon guru ya, mungkin jadi guru beneran mungkin. Kan jadi PR ya. Ini bukan nanya, sharing kan. Kalau nanya kan agak nyedet gitu. Ini mah sharing buat kita semua. Bagaimana loh ini solusinya, partisipasinya. Sedangkan pihak orang tua itu kalau sekolah tuh ya udah. Yang penting saya nganter, taruh anak blek. Saya pulang saya kerja. Walau sedangkan dia paham, saya tahu ada mau bilang apa saya tahu. Canggih. Kan teknologi globalisasi bos. Iya. Enggak. Berarti tadi kan sharing, berarti kita Iya, makanya saya kan bilang ini bukan pertanyaan. Saya awal ini bukan pertanyaan, ini sharing. Ya. Apalagi sekarang orang tua itu sebenarnya pendidikan kan bukan tugas guru ibu ya, tugas orang tua sebenarnya. Karena keterbatasan orang tua maka menyerahkannya kepada guru. Nah, ini juga kan PR kita bagaimana mempererat hubungan antara guru dan orang tua ini di zaman sekarang, apalagi pandemi ya, social distancing ya, istilahnya gitu. Ini gimana coba? Maksudnya saya mau nanya gitu, soalnya kan saya juga pelaku pengajar juga, kadang kok ini gimana gitu. Ya segitu. Instruksi. Jadi diralat. Jadi bukan tugas orang tua, tugas guru. Enggak bos, ya gitu. Enggak bisa karena kita ini guru. Kalau urusan orang tua ya kita jangan sekolah guru lagi. Kita itu kenapa sekolah guru? Kan pembelajaran tentang Al-Quran Hadis. Kalau masalah pembelajarannya di hadis kan udah jelas. Al-Ummu Madrasatun Udah. Ibu madrasah pertama dong, sekolah pertama. Jadi orang tua dong. Ya itu mah hadis, Kang. Ini kan kita kan disekolahkan jadi guru agar jadi guru profesional. Jadi harus bisa. Anak yang tidak baca nanti harus bisa jadi baca. Anak yang tidak bisa baca Quran harus bisa baca Quran. Itu tugas kita. Jangan dikembalikan ke orang tua. Maksudnya dikembalikan ke orang tua, Pak. Berarti guru juga perlu dukungan dari orang tua. Iya. Makanya ada privat, itu guru dipanggil ke rumahnya itu kan nggak social distancing, ya kan? Ada privat, les, itu kan sebenarnya kan ada pemecahan masalah. Mas Suhendar mau tanya lagi tuh pinter-pinter tuh nih. Oke, berarti ngambil argumen tadi ya, siapa yang punya pendapat kita sharing bareng-bareng. Iya, ini bukan aja soal sharing. Maksudnya biar jangan yang ngomong itu jangan bertanya sama pemateri. Maksudnya yang dengerin itu jangan tulen lah, jentul kelalen. Ya perwakilan dari sebelah sini. Iya, Dari sebelah sebelah sini. sini. Saya Pak Rasman bisa apa? Iya. Bisa. Usul tak apa kayak gitu Mas Diva. Oke ya, sesuai dengan pengalaman saya ya, saya juga sebagai tenaga pengajar ya. Iya. Selain disampaikan oleh siapa tadi? Alek. Ya, saya juga pernah mengalaminya ya seperti beliau ya, gitu ya. Dalam saya mengajar ngaji ya, saya memiliki 2 metode yaitu privat dan umum. Umum saya mengajarkannya secara bareng-bareng, rame-rame ya. Gitu. Sedang privat saya itu sendiri-sendiri ya, boleh ke rumah, boleh anaknya mendatangi kita, dan kita lagi di masjid atau di rumah. Mungkin kalau misalnya itu saya lebih lebih memakai metode privat.
Kalau metode privat biasanya banyak yang berhasil. Iya. Kalau klasikal kadang ada yang paham, ada yang tidak. Nah, itu kembali ke anaknya masing-masing karena kan ada yang masuk, ada yang tidak. Apa ya? Karakter anak itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang cepat menanggapi, ada yang lambat menanggapi. Itu kembali ke anaknya. Tapi kan menuju target tiga tadi kan knowing, being, terus Doing doing itu gimana? Itu kan pemahaman dulu, pengetahuan, pengamalan, pengistiqomah itu susah. Jangan pengistiqomah, pemahaman anaknya ya susah kadang. Apalagi di M itu masa-masa anak bermain. Itu gimana maksudnya? Ya makanya ini kalau social distancing itu nggak cocok. Kalau Quran dan hadis produk Islam, ya harus kembali. Bagaimana Gusti Allah menurunkan Al-Quran, caranya bagaimana ke Kanjeng Nabi Muhammad. Itu offline, bukan online. Sekarang Gus Farid coba dari Bener nggak? Tadi Nabi turun offline ya? Iya offline. Nah sekarang online, Jokowi nggak bener. Bener nggak bisa? Kalau nggak salah itu Gusti Allah itu menurunkan Al-Quran online nggak? Offline. Offline di Gua Hiro. Lah sekarang online. Enggak, tingkatan dalam Islam itu ada syariat hakikat ma'rifat. Kalau Bapak berkata seperti itu ya, berarti itu langsung masuk ke ma'rifat, Pak. Tingkatan kami masih syariat, kami belum bisa nyampe di situ. Sampai itu pertanyaan kan tidak boleh menyimpang dari materi tadi. ini kan bukan pertanyaan, solusi kan bener. Jadi kalau menurut saya Al-Quran hadis agar efektif apa mencapai 3 itu harus offline. Oke. Sesuai Gusti Allah turun ke Kanjeng Nabi Muhammad itu offline di Gua Hiro. Lah ini Jokowi ini online, susah. Emang TikTok, kalau TikTok online. Itu sebenarnya sudah dijelaskan. Kalau nggak salah ya mohon maaf dikoreksi. Dalam surat Al-A'raf 143. Itu menjelaskan tentang ketika Nabi Musa, tolonglah suaranya saja Gusti Allah. Itu menceritakan Nabi Musa ketika itu langsung pisan. Ini kan seolah-olah secara online pengedam suara, sama dalam pembelajaran juga. Sekarang anak-anak cuman lihat HP, guru yang jelasin lihat HP, ini kapan pinternya? Dan sejarah membuktikan Rasulullah mengajarkan dan mendidik para sahabat dan para umatnya itu secara online, tidak secara offline. Kebalik. Secara offline, bukan secara online. Jokowi baru. Makanya saya setuju dengan Said Sabik. Tuh, ini saya Berani setuju. offline. Secara offline, bukan secara online. Jam 7 sudah sampai sini. Iya, kalau saya jam 7 sih di sampai sini. Ci, kemarin resepnya apa sih? Maka dari baris yang ini Saya baris sana gimana? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain dari si Mbak Baris? Apa terwakili Bapak Ustaz? Kalau kita bahas Jokowi Kalau sudah, nasdaq. saya tutup dengan bacaan adalah Susah sih ya. Apalagi pengawasan gepeng. Pengawasan gepeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus dulu buat kelompok perdana dan yang Bagus sih. Yang nanya. Tapi tidak memuaskan. ya. Silakan mau sendiri. Teman-teman dalam berpendapat, oke ya, bagus ya. Ini Jokowi. memicu kita untuk menambah ilmu lagi, menggali dari sumbernya. Ya. Dari tadi yang disampaikan oleh pemakalah di sini ada beberapa yang memang perlu ditambahkan ya. Dari definisi pembelajaran itu sangat beragam. Iya, Bu. Ya. Dari para tokoh ahli pendidikan itu hampir ada 26 memberikan definisi pembelajaran. Ya. Tapi dari keragaman pembelajaran itu, ya, Sisdiknas merujuk pada satu pembelajaran definisi. Kalian harus lebih dipegang itu karena itu berlaku secara nasional, ya. Jadi harus hafal.
pembelajaran berdasarkan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Siapa sih hafal? Pak Guru, Ibu Guru. Saya Bu. Proses interaksi ya. Proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dan sumber ajaran dalam suatu ruang belajar. Dalam suatu Lingkungan belajar. Ya. Dari keragaman definisi pembelajaran tadi, banyak ya. Kalian minimal harus punya satu definisi pembelajaran dari salah satu tokoh pendidikan. Ya, itu. Dan yang wajib kalian hafalkan dan pahami definisi yang tadi. Ya. Dari Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Setidaknya itu sudah hafal ya. Terutama guru apalagi calon guru ya, untuk definisi. Untuk Al-Quran hadis secara spesifik tadi sudah disampaikan oleh pemakalah ya. Al-Quran dan hadis dalam sebuah pendidikan mata pelajaran itu sudah menjadi sebuah rumpun satu kata, Al-Quran dan hadis. Jadi mata pelajaran Al-Quran hadis adalah pengembangan dari pendidikan agama Islam. Sebuah mata pelajaran yang merupakan pengembangan dari pendidikan agama Islam. Itu Al-Quran hadis. Kalau dihubungkan dengan definisi dari Sisdiknas dengan Al-Quran hadis ya, pembelajaran Al-Quran hadis itu bisa diartikan sebagai sebuah interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang menekankan mata pelajaran Al-Quran hadis sebagai sumbernya dalam sebuah lingkungan belajar. Itu pembelajaran Al-Quran hadis ya. Tadi ada tiga ranah pendidikan yang harus dicapai oleh peserta didik ya. Dari sisi knowledge atau dalam istilah pendidikan itu kan pedagogis ya. Terus doing itu dari sisi pendidikan istilahnya afektif ya kan. Dan satunya being